الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau di tayangan yang pertama ini, di slide yang pertama, terlihat contoh dari makhluk hidup ya. Mulai dari ikan, manusia, ada virus corona, ada pohon dan lain-lain. Nah, semuanya merupakan makhluk hidup. Karena pada dasarnya bahwa makhluk hidup itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ciri-ciri makhluk hidup secara umum. Artinya bahwa ciri-ciri ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup ya. Nah, ada 10 ciri. Yang pertama adalah bernapas ya. Nah, kegiatan bernapas itu adalah memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, adapun alat yang diperlukan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain tidak sama ya. Nah, kalau kita menggunakan paru-paru ya. Mamalia itu menggunakan paru-paru. Kalau ikan menggunakan insang, kalau burung menggunakan pundi-pundi udara ya dan lain sebagainya. Nah, itu ciri yang pertama. Terus ciri yang kedua adalah membutuhkan makanan. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan tenaga atau energi untuk pertumbuhan. Nah, dan juga untuk mengganti sel yang rusak. Nah, berarti tujuan dari kita makan itu adalah ada 3 tadi ya. Nah, adapun makanan yang kita makan, idealnya itu harus mengandung 5 unsur ya. Yaitu yang pertama adalah karbohidrat, ini untuk tenaga. Yang kedua lemak, untuk cadangan makanan. Sebenarnya kalau lemak itu kan berasal dari gula yang tidak dipakai. Nah, tubuh merubahnya menjadi lemak. Nah, terus yang ketiga adalah protein. Nah, untuk fungsinya adalah untuk pertumbuhan dan juga pengganti sel yang rusak ya. Yang keempat adalah vitamin dan yang kelima adalah mineral. Nah, terus ciri yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara tumbuh dan berkembang. Nah, kalau tumbuh adalah bertambahnya ukuran volume tubuh dari makhluk hidup ya. Misalnya kita semakin lama semakin besar ya. Nah, terus yang kedua adalah berkembang. Nah, kalau berkembang ini merupakan proses menuju kedewasaan. Nah, biasanya kalau berkembang itu hubungannya dengan pemikiran ya. Nah, ada kan biasanya antara bertambahnya usia, bertambahnya volume tubuh, nah biasanya kedewasaan juga akan semakin meningkat. Nah, terus yang keempat adalah bergerak. Nah, bergerak itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau hewan bergeraknya secara aktif. Nah, jadi kalau hewan itu memang hewan, manusia ya dan sebagainya itu betul-betul berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sedangkan kalau tumbuhan sifatnya pasif ya. Nah, misalnya kalau terkena angin baru bergerak atau pergerakannya terbatas. Misalnya ada pohon yang bengkok karena mencari sinar matahari ya. Nah, itu kalau untuk tumbuhan, jadi sifatnya pasif. Nah, ciri yang kelima adalah berkembang biak. Nah, tujuan dari berkembang biak adalah untuk mempertahankan
keturunan supaya tidak punah. Ada dua cara dalam berkembang biak. Yang pertama adalah secara generatif, dengan cara perkawinan, dan yang kedua adalah dengan cara vegetatif atau bukan melalui perkawinan ya. Nah, misalnya seperti stek dan sebagainya, itu merupakan contoh dari vegetatif. Yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Nah, ini merupakan kemampuan makhluk hidup dalam memberikan tanggapan terhadap rangsangan ya. Contohnya misalnya mata kita mengedip karena silau ya. Nah, bersin karena berdebu, itu merupakan contoh peka terhadap rangsangan. Berarti rangsangan ini berasal dari luar tubuh kita ya, atau berasal dari lingkungan. Nah, terus yang ketujuh, metabolisme, ciri yang ketujuh. Nah, ini merupakan proses kimiawi di dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Nah, jenisnya ada dua ya, yaitu anabolisme, yaitu penyusunan atau sintesis. Nah, contohnya misalnya dari anabolisme adalah fotosintesis. Nah, ini merupakan proses mengubah air dan karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari menjadi energi kimia. Ya, itu contoh dari fotosintesis. Berarti fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan ya. Nah, terus yang kedua adalah katabolisme, yaitu penguraian dan perombakan. Contohnya misalnya mengubah nasi yang terdiri dari molekul kompleks menjadi glukosa dengan molekul sederhana ya. Nah, contoh yang lain misalnya glukosa dirubah menjadi lemak ya. Nah, itu merupakan contoh dari katabolisme. Nah, terus yang kedelapan adalah adaptasi. Ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya ya. Nah, jenisnya yang pertama adalah morfologi. Nah, ini merupakan penyesuaian organ tubuh. Misalnya elang berkuku tajam. Ini tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menangkap mangsanya yang bergerak ya. Nah, terus yang kedua adalah fisiologi, merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh. Nah, misalnya manusia menambah sel darah merah di pegunungan. Nah, ini penyesuaian ini terjadi karena biasanya semakin tinggi suatu tempat, kandungan oksigennya akan semakin rendah. Nah, makanya ada penyesuaian secara otomatis dalam diri kita, yaitu dengan menambah sel darah merah ya. Nah, terus yang ketiga adalah tingkah laku. Nah, seperti bunglon mengubah warna tubuhnya, jadi menyesuaikan dengan warna lingkungannya. Nah, ini adalah tujuannya adalah untuk mempertahankan diri ya, untuk menghindar dari pemangsa. Itu yang kedelapan. Nah, ciri yang kesembilan adalah ekskresi. Ini merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Berarti mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan dari dalam tubuh. Nah, misalnya kalau kita membuang urin ya. Nah, ini dari ginjal, disaring oleh ginjal. Nah, terus urinnya kita buang ya, atau keringat ya. Keringat melalui pori-pori tubuh ataupun karbon dioksida dari paru-paru ya. Ini semuanya merupakan zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh ya. Nah, untuk makhluk hidup yang lain pun sama ya melakukan ekskresi. Contohnya misalnya cacing dengan nefridia ya, serangga dengan buluh malvigi dan lain sebagainya. Nah, untuk ciri yang terakhir adalah regulasi. Regulasi merupakan proses pengaturan di dalam tubuh organisme yang diatur oleh saraf dan juga oleh hormon. Tujuannya adalah untuk menciptakan hidup yang seimbang, serasi dan selaras ya. Kata sederhananya, regulasi ini adalah untuk mempertahankan kehidupan dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, misalnya ikan bisa hidup di suhu 5 derajat sampai dengan di suhu 30 derajat ya. Nah, berarti
ikan jenis tertentu itu tidak akan bisa bertahan hidup pada suhu lebih dari 30 derajat, misalnya 50 derajat ya. Nah itu merupakan 10 ciri dari makhluk hidup ya. Nah mungkin untuk materi ciri-ciri makhluk hidup Bapak akhiri, dan mohon maaf ini penjelasannya sangat singkat sekali ya. Nah mudah-mudahan apa yang atau materi yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Bapak akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.